sudah bahas tadi 4 terlalu. Bisa dipahami apa itu 4 terlalu yang berisiko untuk ibu hamil? Terlalu muda. Ya. Benar, Ibu Samira terlalu muda. Terus, Ibu Fat Apa tadi itu sudah yang tua, itu Bu yang umurnya tua. terlalu tua, berarti kebalikan dari Ibu Sambil tadi. Sudah paham kan tadi apa? Ya. Terlalu muda apa resikonya, terlalu tua apa resikonya. Ya. Nah, terus selanjutnya, Ibu Samsul apa kira-kira selain terlalu tua dan terlalu muda? Tahu Bu. Ya, ini ini nggak ini- dengar. Oke, ngambil dilanjut uang. pada Ini tadi keluar, Bu. Ya, keluar ya? Iya Bu. Oke, sekarang Ibu Fauzia, terlalu apa selain terlalu tua dan terlalu muda? Terlalu apa ya? Ini kamu kemana tadi? Ini gosip dari tadi berdua, Bu. Nggak dengar. Saya Ini tahu. terlalu. Oke, Terlalu dekat. apa yang terlalu dekat? Bapak ibunya? Terlalu dekat antara jarak anak pertama dengan anak kedua dan selanjutnya. Iya, benar. Jadi terlalu dekat jarak kelahiran itu akan berisiko untuk ibu hamil. Selanjutnya yaitu terlalu banyak anak. Ibu-ibu di sini ada berapa anaknya kira-kira? Lima. Ibu Fauzia 5 anak ternyata. Di cover PKH berapa Ibu? 3. 3 anak ya. Yang 2 sudah tidak tercover ya. Iya, Iya. karena sudah kuliah. Oh, sudah kuliah. Banyak anak itu memang, Bu. Banyak anak. Kata orang Madura banyak anak, banyak rezeki ya Ibu ya. Iya. Ya. Gimana rezekinya Ibu Fauzia? Alhamdulillah Cukup. dapat dari PKH. Selain ke sawah juga ditambah PKH. Beras lagi Bu. Nomor sembako sekarang ya. Iya. Ya. Ya Bu, saya juga dapat Bu. Alhamdulillah. Ibu Sambilan berapa anak? Saya 1 masih Bu. 1, silahkan ditambah lagi. Sekarang masih umur berapa tahun? Masih 2 tahun Bu. Oke, umur 2 tahun. Bentar lagi nambah lagi ya. Iya, Bu. Jangan terlalu dekat, nanti seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa terlalu beresiko jika jarak kehamilan Terlalu dekat. dekat. Oke, selanjutnya yaitu kita tadi sudah berkelompok ya. Kelompok cerdas, tinggi, dan sehat. Ya. Sekarang giliran kelompok tinggi untuk membaca flipchart 1.5 tentang layanan kesehatan bagi ibu hamil. Ya, Bu. Di sini ada 10 layanan pemeriksaan kehamilan. Ya. Oke, sekarang kelompok tinggi ini kelompoknya siapa? Saya tadi, Bu. Oke, Ibu Fat sekarang coba dibacakan 10 layanan pemeriksaan kehamilan. 10 layanan pemeriksaan kehamilan. 1. Pengukuran tinggi dan berat badan. Stop dulu. Ibu ketika hamil diukur tinggi dan berat badannya tidak ketika ikut posyandu. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, jadi ketika ikut posyandu maka pengukuran tinggi dan berat badan harus dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan ibu hamil tiap bulan dari bulan pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya Tekanan darah. Tensi. tekanan darah ya, tensi darahnya Ya, dicek. dicek. Biasanya berapa ibu ketika ibu hamil? Untuk ibu hamil itu tekanan darahnya Saya 110 kemarin Bu. 110 ya waktu hamil kemarin ya. Ibu kan gimana waktu Ya. hamil anak terakhir kemarin? Lupa, Bu, anak saya sudah SMP sekarang. Oh, belum punya adik lagi. Belum, Bu. Harus segera buat ibu ya. Iya, Bu, masih proses ini, Bu. Jangan makasih Nggak berhasil Bu, ini Bu yang Belum berhasil. Semoga Suaminya segera sopir. berhasil ya. Jangan di rumah Bu. Sopir suaminya. Jablay. Bang Semoga, Tayyib. semoga segera dikasih momongan kembali ibu ya. Amin. Selanjutnya yaitu yang ketiga. Lingkar lengan atas. Biasanya lingkar lengan atas di sini diukur nggak Bu ketika posyandu? Ibu Samira mumpung baru hamil nih, baru selesai hamil maksudnya. Tapi saya sudah lupa Bu. Iya, kayaknya memang diukur dulu. Diukur ya, Ya. itu penting untuk menandakan bahwa kita itu apa ya untuk mengukur panggul sempit atau tidak biasanya bisa ditentukan dari Lengan atas. lingkar lengan atas. Ya, Oke, Bu. selanjutnya Tinggi rahim. tinggi rahim. Tinggi rahim ini diukur ketika usia berapa kehamilannya biasanya? Saya kayaknya waktu berapa? 7 bulan apa Bu? 7 Tahu, bulan. Iya, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan biasanya tinggi rahim itu diukur Ibu ya. Ya. Ketika kita posyandu.
bukan diukur di banyak orang ketika kita posting di depan banyak orang, tapi untuk ibu hamil kita miliki ruangan khusus ibu ya. Biasanya Ya, kita numpang ya di rumah tuan rumah ya. Iya Di betul. kamar tuan rumah. Selanjutnya penentuan letak janin. Penentuan letak janin itu maksudnya sudah masuk panggul apa belum? Itu yang diukur ketika kehamilan kita sudah tua. Ya. Oke, selanjutnya Ibu Fat, ini nomor 6. Imunisasi tetanus toksoid itu Bu. Iya, imunisasi tetanus toksoid, yaitu diberikan ketika umur berapa bulan biasanya? Lupa Bu, pokoknya saya dikasih itu apa? Disuntik Pak Iya. lengannya ya? Iya. Ibu, maaf. Disuntik lengannya ketika kita hamil ya? Iya, Iya, pokoknya iya. udah. Itu suntikan apa? Imunisasi tetanus toksoid. Biasanya itu diberikan ketika umur 4 bulan ke atas. Oh Iya. iya. Nah, selanjutnya kita pemberian tablet tambah darah. Sering dapat PDD ibu-ibu? Iya. Iya Bu, iya, Bu. itu kalau itu rutin Bu Iya, saya Bu. Bu. Rutin ya tiap bulan dapat ya? Iya. Diminum nggak? Kadang Bu. Ponakan saya ada diminum, Bu, pusing katanya kalau diminum Bu. Itu masalahnya. Jadi kita harus selalu mengkonsumsi tablet tambah darah agar kita berjaga-jaga agar kita nanti takutnya ketika lahir pendarahan. Jadi tablet tambah darah ini bisa membantu kita. Ya, jadi jangan disepelekan ibu-ibu tablet tambah darah yang dikasih ibu bidan ketika posyandu. Ya Bu. Ya Bu. Selanjutnya yaitu Tes laboratorium. pernah tes Nggak punya uang. Nggak ada mahal uang. dan punya uang. Nggak Ya ada mahal uang. Bu. Biasanya ini harus dilakukan ya ibu-ibu ya. Sekarang kan sudah ada JKN, ibu-ibu sudah banyak yang Oh punya bisa kit, ya Bu ya? Bisa Bapak sekarang ibu ke puskesmas dengan membawa kis tersebut. Jadi kita bisa dapat dispensasi, dapat keringanan untuk ikut tes laboratorium. Ini penting untuk agar kita tahu bahwa janin kita di dalam kita punya kelainan penyakit enggak. Jadi Oh, di iya, sini Bu. kita akan tahu ketika tes laboratorium. Ya Bu. Oke, selanjutnya 9. Penjelasan bidan. Penjelasan bidan. Ibu bidannya ketika posyandu menjelaskan enggak? Iya Bu, bidan di rumah itu orangnya baik Bu. Baik ya, suka menjelaskan apa saja yang dibutuhkan ibu hamil tentang kehamilan. Sering disampaikan ya ketika posyandu ya. Iya Bu. Oke, selanjutnya yaitu Pengobatan bila diperlukan. pengobatan bila diperlukan. Biasanya ini diberikan kepada ibu-ibu yang mengalami penyakit kelainan, maksudnya kelainan ibu itu tidak begitu sehat, misalnya flu, itu ada obat khusus. Jadi jangan sembarang beli obat. Nanti dikit-dikit kepala pusing beli Bontrek, atau dikit-dikit flu kita beli Ultra flu. Jadi harus konsultasikan dulu ya ibu ya sama bidannya ya. Iya Ya, Bu. Bu. Oke, ini selanjutnya yaitu rencanakan persalinan di fasilitas kesehatan. Apa ada yang masih lahir ke dukun ibu-ibu? Ini nih. Kamu kemarin ke dukun. Sering ini ke dukun. Tapi Ini. waktu itu Bu Bidan nggak ada Bu. Bu bidan gak ada, apa puskesmas tutup ibu Safira? Ya. Murah. Cari yang murah ini. Sama suami katanya sudah nggak apa-apa sama itu. Nah, jadi sekarang kan sudah jadi peserta PKH. Setiap bulan juga sudah mendapat pembelajaran, belajar bersama bagaimana dari pengasuh anak, merencanakan keuangan, tidak hingga kesehatan bagi ibu hamil. Jadi sekarang kita harusnya merencanakan persalinan pada fasilitas kesehatan karena kita dibantu pemerintah itu untuk sehat ibu ya. Ya. Oke, selanjutnya yaitu tanyakan tanggal perkiraan persalinan. Apa ibu tahu? Dikasih tahu sama bidan kira-kira perkiraan persalinan kapan? Iya. Dikasih Iya tahu. ya pasti ya, kita mesti ditanyakan kapan haid terakhirnya. Habis haid terakhir baru kita ditentukan kira-kira tanggal HPL, hari perkiraan lahir, begitu ya menurut bidan ya. Oh, iya. Itu dikasih tahu ya sekiranya tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Selanjutnya yaitu siapkan donor darah. Ini penting ibu-ibu, biasanya ibu bidan itu selalu bilang kepada kita, ibu golongan darahnya apa? Sudah kita tahu ya tadi harus tes laboratorium untuk mengetahui golongan darah kita apa.
Nah, misalnya kita ketahuan golongan darah kita O, jadi harus kita cari keluarga kita yang golongan darahnya O. Jadi bisa kita persiapkan jaga-jaga, takutnya nanti ketika lahir kita pendarahan. Oke. Selanjutnya yaitu ikuti kelas ibu hamil. Di mana itu, Bu? Nah, tiap posyandu atau puskesmas itu selalu mengadakan kelas ibu hamil. Ibu tak pernah ikut. Nah, dari sekarang harus ikut. Untuk kehamilan selanjutnya, Ibu Samira, Ibu Fatimah harus ikut kelas ibu hamil. Oh, ada gurunya itu, Bu? Gurunya yaitu ibu bidannya sendiri. Nanti ibu bidan pasti ngasih tahu gimana ibu hamil, kesehatan bagi ibu hamil itu bagaimana. Ya, Bu. Ya Bu. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu sekalian bisa baca buku pintar kesehatan dan gizi halaman 4 sampai 13. Banyak, Bu. Wah, itu kan cuma dibaca saja ibu-ibu. Jadi dibaca ya halaman 4 sampai 13. Ya, ya, Bu.